hutan dan lahan di Dumai Riau saat ini sudah mencapai 300 ribuan hektar. kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Informasi seputar kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya yang terus meningkat dalam 2 Banjarbaru masih diselimuti kabut asap. Hutan merupakan salah satu aset alam Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, luas hutan yang dimiliki oleh Indonesia adalah 125,7 hektar. Namun, luas hutan tersebut terancam berkurang akibat berbagai faktor, yang salah satunya yaitu kebakaran hutan dan lahan. Menurut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kebakaran hutan dan lahan sendiri merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama periode Januari hingga Agustus 2023, indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 267.935 hektar. Luas kebakaran itu lebih dari 3.000 kali lipat area Monumen Nasional atau Monas yang luasnya hanya 80 hektar. Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perilaku manusia dan faktor alam. Perilaku manusia yang menjadi penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah pembukaan lahan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya. Perilaku manusia lain yang menjadi faktor risiko kebakaran hutan adalah aktivitas penebangan liar, penggunaan api terbuka seperti api unggun, kelalaian dalam memadamkan api saat berkemah, pembuangan puntung rokok sembarangan, dan praktik manajemen hutan yang tidak tepat. Sementara itu, faktor alam yang dapat menyebabkan kebakaran hutan adalah perubahan iklim yang mengakibatkan musim kemarau panjang. Naiknya suhu dengan dominasi angin yang kencang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dengan penyebaran api yang cepat. Selain itu, faktor lain seperti petir dan aktivitas vulkanis dapat juga menjadi penyebab percikan api. Vegetasi yang mudah terbakar dan serangan hama dapat meningkatkan akumulasi materi bakar, sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan mengandung zat beracun dan partikel kecil yang merusak kualitas udara. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan jantung, gangguan mata, dan masalah kesehatan secara keseluruhan. Kabut asap juga mengganggu aktivitas pendidikan. Salah satunya pembelajaran di sekolah. Pada tahun 2015, terjadi kejadian kebakaran hutan di area Jambi, Palembang, Kalimantan, dan Riau. Akibatnya, 5 juta siswa terpaksa absen karena sekolah ditutup. Masyarakat terdampak kebakaran juga harus mengungsi, hidup dengan kabut asap, menggunakan masker, dan berkendara dengan lampu kendaraan yang menyala. Kebakaran hutan juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan industri. Profesi yang mengolah hasil hutan akan kehilangan mata pencaharian. Para petani akan mengalami kerugian, dan industri menggunakan komoditas hutan akan kesulitan mencari bahan baku. Jadi pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran besar untuk memadamkan api dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Selain itu, lingkungan juga terkena imbas dari kebakaran hutan itu sendiri, yaitu ditandai dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, risiko banjir dan tanah longsor, hilangnya habitat flora dan fauna, serta peningkatan erosi dan sedimentasi. Hal pertama yang dilakukan dalam manajemen prabencana adalah tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara mendukung penegasan sanksi membakar hutan, regulasi area berkemah, larangan membakar sampah di lahan atau hutan, larangan membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, dan mengkomunikasikan regulasi jarak tempat bermukim warga dengan area hutan. Langkah kedua dalam manajemen prabencana tahap mitigasi. Hal yang bisa dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai elemen dalam pembuatan regulasi dan program nasional. Program nasional sendiri yang bisa digalakkan diantaranya penyediaan air bersih, damkar, dan penyediaan dana. Kemudian, perlu juga perencanaan penanggulangan kebakaran hutan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat. Selain itu, mendukung upaya pelatihan petugas patroli hutan dan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan juga sangat diperlukan. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi kejadian untuk mencari sumber titik api pertama kebakaran. Langkah ketiga dalam manajemen prabencana adalah kesiapsiagaan dengan kegiatan berupa menyusun rencana aksi dengan menyiapkan ketersediaan dana siap pakai dan sumber daya penanganan kebakaran hutan. Tahap yang terakhir yaitu penyelenggaraan peringatan dini.
Pada tahap ini bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan sistem koordinasi pelaksanaan peringatan bencana kebakaran hutan yang terintegrasi dengan berbagai elemen, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi ketepatan aturan peringatan bencana. Upaya pemadaman api merupakan salah satu langkah dalam manajemen saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Jika api masih dapat dipadamkan secara manual, para relawan dan satuan tugas akan memadamkan api secara manual. Namun, apabila api sudah membesar, maka pemadaman dapat dilakukan dengan teknik waterbombing yang melibatkan helikopter. Jika api masih tidak kunjung padam dan hujan tidak turun, maka hujan buatan akan dilakukan untuk memadamkan api. Warga yang tinggal di sekitar titik api dapat dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, terutama bagi kaum rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Salah satu upaya dalam manajemen pasca bencana kebakaran hutan dan lahan adalah rekonstruksi sarana dan prasarana warga sekitar hutan dan lahan. Fasilitas publik maupun rumah warga yang terdampak akan dibangun kembali secara bertahap. Selanjutnya, perlu upaya rehabilitasi area hutan dengan reboisasi dan vegetasi lahan terbakar. Reboisasi dan vegetasi dapat dilakukan secara bertahap sebagai salah satu bentuk pengembalian fungsi hutan. Selain itu, dilakukan rehabilitasi sektor pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan koordinasi ketersediaan fasilitas kesehatan serta relawan yang diterjunkan. Di samping itu, data kesakitan, kematian, kesembuhan juga harus dicatat dan dimonitor dengan baik.